kasih Bapa, serahkan seluruhnya jalannya ibadah kami. Hanya kepadamu lah kami memuji, hanya kepadamu lah pengabdian kami, hanya kepadamu lah kasih kami tercurah. Kami berikan tempat seluas-luasnya bagi Engkau pagi hari ini. Kami buka hati kami buka pikiran kami mau fokus mendengar. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan lewat media YouTube Bapa. Kami juga berdoa biar kiranya tangan-Mu menjamah setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan pagi hari ini ibadah kami. Berdoa, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Akan duduk. Puji Tuhan, saudara, kita mengucap syukur bahwa pagi hari ini kita masih bisa beribadah, bisa datang di hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sebab banyak gereja-gereja yang pagi ini belum buka, saudara, masih melakukan ibadah live streaming. Kita tetap melakukan live streaming, tetapi karena memang kemarin ada pertemuan di Dopo, bahwa ada pertemuan dengan Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Di situ disampaikan bahwa di gereja-gereja yang untuk beribadah dipersilakan beribadah asal melakukan SOP. Ada SOP yang harus dilaksanakan, yaitu menyediakan tempat untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk, dan kemudian harus duduknya menerapkan social distancing, artinya ada jarak. Puji Tuhan, pagi ini kita tetap ada jarak ya, walaupun suami istri gak apa-apa, dipisah dulu. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi yang terutama bahwa pagi hari ini kita masih bisa hadir, menikmati firman Tuhan, bisa memuji Tuhan, dan kita juga akan dilayani oleh tubuh dan darah Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Itulah paling buat kita bersuka cita. Raja Daud dia berkata bahwa aku bersuka cita setiap kali orang datang kepadaku, mengajak aku untuk marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Karena apa? Di rumah Tuhan ada persekutuan dengan Tuhan. Di rumah Tuhan kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Di rumah Tuhan kita diberkati oleh berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Semua itu ada di rumah Tuhan. Oleh sebab itu bersyukur kita pagi hari ini kita sudah bisa beribadah, walaupun sebagian saja, belum semua, tapi sudah sangat bersyukur. Di banyak-banyak tempat masih belum mengadakan ibadah pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan. Puji Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini merupakan ada satu rentetan tema yang saya akan bangun tetap di ayatnya yang sama. Saya akan mengekspos di dalam Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Jadi sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang kedua. Saudara yang ketinggalan, saudara bisa lihat di YouTube khotbah minggu lalu, ibadah online minggu lalu. Di situ saya berkhotbah tentang keadilan Tuhan, dan pagi hari ini masih tema yang hampir sama, yaitu berbicara tentang hukuman Allah yang adil. Om, kok pagi-pagi kok sudah dibahas hukuman? Tapi gak apa-apa, karena Tuhan yang sertai pemberitaan firman Tuhan. Dan tentu ini bukan mau-mau saya sendiri.
Sebagai hamba Tuhan saya harus ikut aturan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan saya harus sampaikan. Kalau apa yang Tuhan taruh tentu itu yang baik untuk kita. Puji Tuhan, Roma pasalnya yang kedua, kita akan baca mulai dari ayatnya yang keempat dulu sampai ayatnya yang ke-11. Saudara duduk saja, tak apa-apa, saya akan bacakan bagi saudara. Roma 2 ayatnya yang keempat mulai. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Puji Tuhan. Minggu lalu saya menyampaikan tentang keadilan Allah. Pagi hari ini temanya tetap sama, hampir sama. Tetapi hukuman Allah yang adil. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dia memulai di pasalnya yang kedua ini dengan di ayatnya yang pertama Paulus mulai dengan jangan menghakimi orang lain. Karena sama dengan kita menghakimi diri sendiri, kita menghakimi orang lain. Kalau kita mulai menghakimi orang lain, itu artinya sama seperti kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Oleh sebab itu Paulus mulai dari ayat yang pertama, karena itu hai manusia, artinya pada semua manusia. Jadi Paulus tidak merujuk kepada satu golongan, Paulus tidak merujuk kepada satu ras di situ. Tetapi kepada seluruh manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Paulus dia mulai dengan jangan menghakimi. Karena dengan kita menghakimi sama seperti kayak kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Dan di ayatnya yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman? Perikop di sini di ayat yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan judul perikopnya yaitu hukuman Allah yang adil. Artinya begini saudara, Paulus dia mulai dengan jangan menghakimi sesamamu. Jangan engkau saling menghakimi, karena engkau akan dihakimi. Saudara, kita hidup di dunia yang saat ini gampang sekali menghakimi orang lain.
Kalau kita melihat di media sosial, gampang kita sekali. Banyak kalau kita melihat banyak orang-orang yang gampang menghakimi pemerintah, menghakimi saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak seagama, sealiran atau apa. Saat ini kita hidup di zaman yang gampang untuk menghakimi, gampang untuk membuli, gampang untuk menghakimi. Allah tidak berkenan untuk kita menghakimi orang lain. Karena ukuran yang sama engkau pakai untuk mengukur orang lain, ukuran yang sama pun Tuhan ukurkan kepada engkau. Ketika engkau memakai ukuran yang engkau pakai untuk mengukur orang lain, ternyata ketika diukurkan kepada engkau tidak sesuai. Tidak bisa melakukan hal yang sama. Ukuran yang sama tidak bisa engkau laksanakan dengan mudah. Tetapi kita gampang sekali untuk menghakimi orang lain. Di ayatnya yang ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Engkau yang sedang menghakimi berbuat demikian, engkau sendiri. Artinya gimana? Artinya bahwa ada pepatah, dia berkata lempar batu sembunyi tangan. Ada juga pepatah berkata bahwa maling teriak maling. Sama seperti itu. Dia yang sendiri melakukan, tetapi dia tidak mau disalahkan. Dia tidak mau dia malah bilang orang lain, pada orang lain belum tentu melakukan hal tersebut. Ada contoh dalam Alkitab mengenai menghakimi ini. Mari sama-sama kita buka di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-5. Nah, saya tidak akan ceritakan, tetapi garis besarnya begitu ayat ini muncul bahwa saat itu Daud sedang ditegur oleh Nabi Nathan. Di ayatnya yang ke-5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Cukup sampai di situ dulu. Nah, sekelumit saja mengenai cerita ini, bahwa saat itu Daud sedang ditegur karena apa? Karena Daud sedang baru saja melakukan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan, yaitu dia berzina dengan istri dari bawahannya, istri dari Uria. Dan kemudian Uria secara nggak langsung Uria sedang dibunuh oleh Daud. Uria sedang dibawa karena apa? Uria ditaruh di tempat terdepan
aman dalam peperangan. Akibatnya Uria gampang mati. Langsung seketika saat peperangan Uria dinyatakan meninggal, tewas di dalam peperangan. Secara kemanusiaan Daud, gak ada yang tahu. Secara mungkin dia merasa bahwa ini sudah berhasil. Strategi saya, taktik saya untuk menyingkirkan suami dari selingkuhan, saya sudah berhasil. Gak ada orang yang tahu. Seberapapun Daud berusaha menyembunyikan kesalahannya itu, dia merasa bahwa tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Bahkan Tuhan melihat kedalaman hati kita. Oleh sebab itu, kita harus jangan gampang untuk kita menghakimi orang lain. Daud, dia ketika ditegur, Nabi Nathan mengambil contoh bagaimana ada dua orang yang miskin dan yang kaya. Yang miskin hanya cuma punya satu anak domba. Ya, yang ketiga, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Itu anak domba yang dipelihara, sama seperti kayak anaknya oleh orang miskin tersebut. Tempat pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya. Sangat indah analogi yang dipakai oleh Nabi Nathan. Sehingga Daud terpancing saat itu. Marahlah si Daud. Tidak bisa itu, orang kaya harus dihukum mati. Harus dihukum berat. Dia nggak tahu. Ternyata orang kaya itu dia sendiri. Dia sendiri. Tuhan sedang menegur. Tuhan sedang pakai Nabi Nathan untuk menegur. Saya tidak akan tetap tinggal di situ, saya akan terus maju. Mari sama-sama kita kembali di dalam Roma pasalnya yang kedua. Di ayatnya yang keempat di situ katakan bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Kalau saudara mungkin membaca, mungkin sepintas saudara, apa? Maukah engkau menganggap sepi? Bagaimana ini Om? Kalau saudara membaca kok kayak menganggap sepi, kekayaan, kemurahannya kayak nggak ngerti. Tetapi kalau kita baca di dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama, dalam terjemahan lama dikatakan bahwa atau engkau hinakankah kemurahannya yang limpah dan sabar dan panjang hatinya. Artinya begini, atau engkau hinakankah, artinya menghinakan kemurahan Tuhan.
Menganggap sepi itu artinya menghinakan kemurahannya yang limpah, sanjang hatinya, dengan itu menarik engkau kepada hal bertobat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar, pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena Ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosa. Dipakai kata pandang enteng atau menghinakan. Mungkin kita lebih jelas di sini bahwa akankah kita menganggap kemurahan Allah itu suatu hal yang hina, suatu hal yang enteng, suatu hal yang remeh. Tuhan kok baik, Tuhan kok senantiasa mengasihi, Tuhan selalu, nah begitu. Karena seperti saat-saat ini, pandemi seperti ini, baru saudara, baru kita merasa bahwa oh ternyata Tuhan itu ini juga ya. Saat-saat mungkin seperti ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Dia benci akan dosa. Dia benci ketidakbenaran. Dia tidak mau berdekatan dengan ketidakkudusan kita, dengan pemberontakan kita, dengan roh yang menghakimi orang lain. Tuhan tidak mau dekat-dekat. Tuhan katakan bahwa bukan karena tanganku kurang panjang, bukan karena kupingku kurang peka. Aku dengar doamu, aku dengar permohonanmu, tetapi bukan karena tanganku kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi yang memisahkan antara aku dan engkau dosa-dosa kita. Hal-hal yang kita simpan dalam kehidupan kita. Tidak mau kita lepaskan itu. Menghinakan firman, menghinakan hukum Tuhan. Paulus menunjuk bagian kepada beberapa orang Yahudi yang suka menghakimi orang lain, yang suka meninggikan diri mereka sendiri. Di sini artinya apa, saudara? Bahwa tinggi hati itu Tuhan tidak suka. Menghakimi orang lain Tuhan tidak suka. Merasa diri benar dari orang lain, merasa diri lebih rohani. Oleh sebab itu Yesus dia menyindir pada pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat. Katakan bahwa engkau seperti kuburan, di atasnya bagus, tetapi di bawahnya, di dalamnya busuk, ada bangkai.
Orang-orang yang seperti inilah yang menganggap bahwa kemurahan Allah itu merupakan hal yang gampang. Yang penting saat-saat ini. Yang penting hidup saya enak, hidup saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak merasa bahwa semua ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Tidak merasa bahwa kita hidup Allah karena anugerah Tuhan. Merasa bahwa hidupnya adalah orang yang paling benar, sehingga gampang menghakimi orang lain. Saudara, firman ini Rasul Paulus dia tujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma yang merasa dirinya lebih hebat dari orang-orang Yunani, orang-orang dunia yang lain, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya penuh dengan roh agamawi. Hidupnya hanya mungkin tidak secara langsung diungkapkan, tetapi hatinya. Tuhan melihat hati mereka. Mereka cenderung menganggap enteng, menganggap remeh orang lain. Dan Rasul Paulus dia perlu menegur kepada orang-orang ini. Dia harus menyampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang bisa menghukum juga. Bentar kita akan melihat, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana respon-respon yang harus kita ambil. Tetapi di minggu ini, saat ini kita akan melihat bagaimana ketika kita mengambil respon-respon yang salah akan membawa kepada penghukuman. Respon-respon seperti apa yang akan membawa kepada penghukuman? Kita akan belajar di sini. Paulus menunjukkan bagian kepada beberapa orang Yahudi yang suka menghakimi orang lain dan yang meninggikan diri. Itu Tuhan yang paling gak suka. Satu, menghakimi orang lain, tapi meninggikan diri. Itu Tuhan paling gak suka. Mereka yakin bahwa mereka termasuk orang pilihan Allah. Karena selama ini mereka hanya mengalami kemurahan dan berkat-Nya. Benar, memang Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Nya. Tetapi Dia ada Allah yang berdaulat, yang punya aturan. Dan aturan-aturan kerajaan surga itu adalah aturan-aturan yang ketat, yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh kita. Bagi kita warga-warga kerajaan Tuhan, kerajaan surga, kita harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan itu. Tetapi di dalam kita menjalani aturan-aturan, minggu lalu kita sudah melihat bahwa bersyukur. Rasul Paulus tidak hanya berhenti kepada aturan-aturan dasar yaitu hukum Taurat. Bersyukur karena ada Yesus. Yesus yang membenarkan kita. Kita dibenarkan sehingga kita dijadikan diangkat sebagai anak. Dan kita diberikan fasilitas yaitu Roh Kudus.
dalam hidup kita. Membuat kita ketika kita berjalan, ketika kita harus melakukan aturan-aturan ini, itu merupakan bukan lagi aturan-aturan yang berat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Bagaimana anak-anak Tuhan yang mulai punya cara pandang benar yang sudah diubahkan oleh firman. Bagaimana firman itu mengubahkan kita, membawa kita kepada cara pandang yang benar, sehingga kita hidup bukan lagi dengan kekuatan kita. Pikul salib, pikul kuk yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, itu bukan merupakan hal yang berat lagi, tetapi karena ada kekuatan daripada Tuhan. Roma 12 dia katakan bahwa Allah turut bekerja, mengerjakan segala sesuatu. Jadi apa? Perjalanan hidup kita, perjalanan kita adalah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bukan merupakan satu hal yang berat. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Membuat kita kuat, membuat kita dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Disitulah keuntungan kita menjadi anak-anak Tuhan, karena ada kekuatan daripada Allah yang ada menjadi satu dalam hidup kita, membuat kita memiliki kekuatan ekstra untuk melakukan setiap isi kebenaran firman Tuhan. Artinya kekuatan itu kita pakai bukan untuk seenak memenuhi nafsu kita, bukan. Kekuatan itu kita pakai untuk memenuhi setiap keinginan-keinginan kita, bukan. Tetapi kekuatan Tuhan kita untuk pakai untuk melakukan firman Tuhan. Dan Paulus juga memberitahu kita bahwa apa yang disangka kebaikan dan keberpihakan Allah itu sesungguhnya adalah masa kesabaran Allah. Di ayatnya yang ke 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, sabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah telah menuntun engkau? Artinya apa? Waktu yang kita diberikan oleh Allah kepada kita, waktu yang Tuhan masih berikan, kelonggaran yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Harus kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Harus kita pakai untuk sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berbalik dari jalan kita yang jahat. Karena ada saatnya di mana ketika Tuhan dia berkata, cukup sampai di sini. Ada saatnya di mana ketika Tuhan berkata cukup, sampai di sini saja. Pintu kemurahan itu kemudian ditutup oleh Tuhan. Kemanapun kita cari kebenaran, kita mau cari firman Tuhan, katakan dari barat ke timur, utara ke selatan, saudara cari kemanapun tidak akan menemukan kebenaran itu. Karena kebenaran itu sudah diangkat.
Di situ di mana masa kesabaran Allah itu sudah ditutup. Di ayatnya yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu dan hukuman Allah yang adil. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Engkau menimbun. Kita sedang menabung murka Allah. Kita bukan sedang menabung hal-hal yang lain. Kalau menabung di bank, kita bisa ambil. Satu saat kita perlu, kita bisa ambil. Tapi ini kita sedang menabung murka. Kita sedang nyicil murka Tuhan. Kita sedang nyicil murka Tuhan. Tuhan sudah hitung aja. Mungkin Tuhan bilang hitung aja, tunggu dulu. Tuhan mungkin dari atas sedang melihat kita. Saudara, saya berkhotbah seperti ini, saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena saya sudah sempurna hidup saya, bukan karena saya sudah baik, tetapi karena saya butuh diajar, butuh untuk sama-sama kita belajar bagaimana sama-sama kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa sendirian, saudara. Sebagai sesama jemaat Tuhan, sesama anak-anak Tuhan di gereja di tempat ini, saudara dibina di tempat ini, mari sama-sama kita bergandengan tangan karena kita tidak bisa sendiri, saudara. Hidup di dalam kekudusan itu tidak bisa sendiri. Kalau hidup sendirian sama seperti kayak ini, kita menghakimi orang lain, sama seperti orang Farisi. Kita merasa kita sudah benar, orang lain masih salah. Kita merasa diri kita paling benar, sehingga kita mulai menghakimi orang lain. Tidak bisa seperti itu. Kita harus sama-sama saling bergandengan tangan mengingatkan, kalau saya pun salah, ada kesalahan, ingatkan saya. Ingatkan saya. Sampaikan kepada saya. Bukan berarti saya berkhotbah, saya ada di mimbar ini, saya sudah hidup suci, bersih. Tidak, saudara. Masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam hidup saya. Masa kesabaran adalah masa di mana hukuman atas diri mereka ditangguhkan agar mereka sempat bertobat. Masa di mana hukuman atas diri sedang ditangguhkan. Saudara, saat ini berapa waktu yang lalu Presiden mengumumkan bahwa cicilan-cicilan kredit bagi ojek online, kredit apapun, kredit kendaraan ya, bukan kalau kredit kulkas atau apa yang lain lagi. Kredit kendaraan ditangguhkan setahun. Artinya apa? Ditangguhkan, dipending, di stop terlebih dahulu. Ditangguhkan setahun sampai
keadaan benar-benar pulih baru bisa ngangsur lagi. Tetapi bukan bagi semua warga negara ternyata. Hanya bagi warga negara khusus yang ojek online dan nelayan dan ditangguhkan, artinya dipending terlebih ditahan terlebih dahulu. Kamu tidak usah bayar dulu setahun sampai keadaan ini sudah benar-benar pulih, baru kamu bayar lagi. Mungkin seperti itu. Sama seperti ini, bahwa masa kesabaran Tuhan, hukuman Tuhan yang harusnya dinyatakan, kalau kita salah kita harus dihukum. Harus upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kesabarannya, hukuman atas diri ditangguhkan. Kita sedang diberikan masa penangguhan oleh Tuhan untuk kita memperbaiki diri kita saat-saat ini. Kita belum langsung dihukum saat ini. Oleh sebab itu banyak orang, anak-anak Tuhan, meremehkan hal ini. Masih lama, masa penangguhan masih lama, masih gampang kok. Seringkali kita meremehkan, tanpa sadar kita sedang menabung murka Tuhan. Kalau kita tidak kunjung semakin baik, kehidupan kita tidak kunjung semakin benar di hadapan Tuhan. Hidup kita nggak kunjung semakin baik, tetapi semakin buruk keadaan kita. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu saat murka Allah dinyatakan. Artinya Rasul Paulus sedang berkata bahwa engkau sedang menimbun murka Allah. Kalau nabung uang enak. Jangan nabung murka Tuhan, saudara. Itu gak enak. Benar, saudara. Jangan sampai kita menabung murka Tuhan, menimbun murka Tuhan. Cepat minta ampun, cepat perbaiki hidupmu, cepat kembali kepada Tuhan, cepat bawa dirimu untuk hidup kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Waktu yang ada semakin sempit, tidak ada waktu lagi. Masa kesabaran itu sudah hampir habis. Seringkali masa penangguhan itu membuat kita nyaman. Masih jauh, masih lama, masih mungkin bagi orang-orang yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi untuk ditangguhkan pembayarannya, pembayaran kredit. Pemerintah saat ini sedang mengucurkan stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus itu seperti kayak Stimulus itu itulah pokoknya seperti kayak
Ya seperti itu. Apa stimulus coba? Apa? Kemudahan. Ya, bisa jadi. Stimulus, kemudahan. Satu kemudahan yang bisa kita nikmati karena kita mungkin bagi pemerintah adalah orang-orang yang perlu dibantu, diberikan kemudahan-kemudahan itu. Tetapi bagi orang-orang yang menurut pemerintah tidak perlu dibantu, ya kuat ya masih bisa kuat, masih ini ya tidak menerima tentu. Tetapi ada banyak hal pemerintah yang memberikan stimulus kemudahan bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, seringkali itu membuat terlena, membuat kita kalau kita tidak pakai masa-masa itu tidak dipergunakan secara maksimal untuk apa? Untuk membangun aset, menabung atau apa, ya kan? Karena masih ditangguhkan masa itu. Tidak dipergunakan waktu yang ada untuk menyiapkan diri sebelum masa penangguhan itu berakhir. Seringkali kita enak, gampang, menggampangkan segala sesuatu. Sama seperti ini. Tuhan itu baik. Tuhan itu panjang sabar, berkemurahan. Dia Allah yang maha memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Tidak tahu bahwa kita sedang ada di dalam masa penangguhan. Kalau kita tidak pergunakan masa penangguhan itu dengan baik, kita akan masuk kepada hal-hal di mana yang memberatkan kita. Saya akan masuk kepada respon yang salah membawa kepada penghukuman. Yang pertama, respon apa yang salah yang membawa kepada penghukuman? Yaitu yang pertama ialah kekerasan hati menabung murka Allah. Tadi sudah saya jelaskan di ayatnya yang kelima. Nah, saya akan memberikan contoh di dalam firman Tuhan bagaimana kekerasan hati itu menabung murka Tuhan. Keluaran pasalnya yang keempat ayat 21. Kita cepat saja. Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara perhatikan. Kekerasan hati itu bisa datang dari Tuhan. Hati-hati saudara. Ketika Tuhan sudah mengeraskan hatimu, artinya tidak ada kesempatan untuk engkau bertobat. Ketika Tuhan sudah mengeraskan hatimu, kau akan kehilangan kesempatan untuk berbalik. Jangan sampai Allah melakukan hal yang sama kepada engkau. Sama seperti Firaun ini. Aku akan mengeraskan hatinya. Berarti proses pengerasan itu bukan datang dari dirinya sendiri, tetapi pertama mungkin dari dirinya sendiri karena dia adalah orang yang keras hati. Tetapi semakin dikunci sama Tuhan, saya pakai istilah lockdown, ya, pakai istilah lockdown, dikunci sama Tuhan. Biar kamu semakin keras, nggak bisa berubah.
gak bisa kembali lagi, dikunci sama Tuhan. Aku akan mengeraskan hatinya sehingga dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Artinya apa? Mencari kepentingan diri sendiri itu membuahkan murka dan geram. Di ayatnya yang kelima itu, saudara baca, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil. Jadi artinya apa? Karena engkau sudah keras, kau mengeraskan hatimu, akhirnya Tuhan lebih keraskan hatimu, sehingga engkau tidak ada kesempatan untuk berbalik, tidak ada kesempatan untuk bertobat, tidak ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Saat-saat itulah artinya apa? Tuhan sudah menentukan engkau sudah untuk dihukum. Jangan sampai jemaat Tuhan, jemaat Getsemani, GPD Getsemani Tulungagung mengalami hal-hal seperti ini. Sama seperti Fir'aun, dikeraskan hatinya. Yang pertama, kekerasan hati menabung murka Allah. Yang kedua, kita cepat saja, tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tidak taat kepada kebenaran itu mengakibatkan penghukuman. Ada satu contoh dalam Alkitab di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 18. 1 Samuel 15 ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengar, ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Baik sepertinya. Sepertinya keputusan ini adalah keputusan yang baik. Tetapi tidak taat akan perintah Tuhan itu merupakan jalan di mana engkau akan dihukum. Tidak taat mengakibatkan penghukuman. Terus ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena maka tolak engkau. Kita lihat di sini, dia bisa melakukan mempersembahkan korban. Itu yang pertama,
mengecewakan Tuhan. Yang kedua ini, Tuhan suruh kamu tumpas semua orang Amalek. Raja-rajanya gak ada yang boleh dibiarkan hidup satupun. Ternak-ternak mereka, kambing-kambing mereka, hewan-hewan mereka semua tumpas semua. Bunuh semua. Tumpaslah orang berdosa itu. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Tuhan sudah memberikan garansi, kau akan menang melawan orang Amalek. Tuhan sudah memberikan instruksi kepada Saul. Tetapi Saul dia pakai pikiran sendiri, pakai nalar sendiri, tidak taat akan perintah Tuhan. Ketidaktaatan menimbun murka Tuhan. Ketidaktaatan kita menimbun murka Tuhan. Kita tidak sadar sedang menabung murka Tuhan lewat ketidaktaatan kita. Alasannya apa? Rakyat di ayat 21. Rakyat mengambil dari jarah-jarahan itu kambing domba. Saul selalu pakai alasan orang lain. Tidak mau disalahkan. Pakai otaknya sendiri, pakai akalnya sendiri. Tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Tidak taat akan apa yang Tuhan suruh. Tuhan katakan bahwa apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan Tuhan, suara Tuhan. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada. Ketika kita dengaran itu lebih baik daripada korban. Artinya kita mendengar apa yang Tuhan instruksikan, apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Oh, saya sudah tidak taat, saya ganti dengan korban. Saya ganti dengan persembahan. Dengan cara ini mungkin Tuhan bisa lunak hatinya. Tuhan tidak berkenan. Tuhan lebih memperhatikan engkau yang mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan dan taat akan firman Tuhan. Itu lebih baik daripada engkau mempersembahkan korban dan engkau tidak taat akan firman Tuhan. Enyahlah engkau dengan uangmu, itu kata firman Tuhan. Apakah dengan kau kira engkau akan membeli kemurah karunia-karunia Tuhan? Hal-hal inilah yang harus benar-benar kita perhatikan. Apakah kita sudah benar-benar taat memperhatikan apa yang Tuhan suruh? Karena ketidaktaatan kepada kebenaran akan mengakibatkan penghukuman dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang kita akan pelajari, kita akan cepat karena waktu. Orang yang hidupnya berbuat jahat akan hidup dalam penderitaan dan kesesakan. Di ayatnya yang ke 9.
Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Tidak peduli orang Yahudi atau orang Yunani. Orang yang hidupnya berbuat jahat akan hidup dalam penderitaan dan kesesakan. Contoh dalam Alkitab di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Cepat saja. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Contoh yaitu bagaimana Kain yang berasal dari si jahat. Bagaimana Kain dia. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa kenapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habil diterima. Bukan karena ada orang yang mengkaitkan bahwa ada hamba-hamba Tuhan mengaitkan bahwa persembahan Habil adalah persembahan darah, mengorbankan sembelihan. Sedangkan persembahan Kain adalah persembahan tumbuh-tumbuhan, persembahan hasil bumi, hasil kebun. Tetapi yang perlu kita cermati bahwa kedua-dua persembahan ini adalah persembahan yang terbaik yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan. Karena Kain adalah tukang ternak, tukang penjaga ternak, menggembalakan. Dan Kain adalah petani, tukang kebun, mengusahakan kebun, mengusahakan hasil bumi. Persembahan Kain tidak diterima karena apa? Karena apa ya? Kain yang berasal dari si jahat. Sikap hatinya jahat sehingga mengakibatkan persembahannya pun tidak diterima. Hatinya yang jahat akan mengakibatkan penderitaan seumur hidup. Tuhan katakan bahwa kau akan mengalami penderitaan kemanapun engkau pergi. Tidak tenang dalam hidup. Orang-orang yang berbuat jahat dalam hidupnya akan merasakan ketidaktenangan dan akan menderita seumur hidup dalam kesesakan. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat. Semoga dijauhkan Tuhan dari kita untuk punya niat-niat jahat dalam hati. Saya simpulkan bahwa yang pertama, jangan kita memiliki kekerasan hati. Jangan kita keras hati. Jangan keraskan hatimu. Satu saat ketika Tuhan mengunci kau, Tuhan biarkan kau tidak bisa kembali lagi, tidak akan memiliki kesempatan. Yang kedua, ketidaktaatan kita akan kebenaran mengakibatkan. Selain kekerasan hati, ketidaktaatan akan mengakibatkan. Yang ketiga, hati yang jahat, sikap hati yang jahat akan membawa kita kepada penghukuman kekal.
Biar kiranya dijauhkan Tuhan sikap hati seperti ini. Ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Perhatikan di sini, penderitaan, kesesakan akan menimpa orang yang hidup berbuat jahat. Tetapi di sebaliknya bahwa kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan kita peroleh bagi orang-orang yang berbuat baik, yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Baik itu orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Orang yang ditetapkan oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dan orang Yunani. Orang Yunani itu bukan mengarah kepada orang Yunani, darah Yunani, tetapi kita juga bisa disebut Yunani. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang dicangkokkan. Karena kita percaya Yesus, kita percaya Kristus, kita dijadikan anak-anak Tuhan, kita dicangkokkan. Dan kita berhak menerima ahli waris. Kita menerima janji-janji Tuhan. Kita menerima kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat kehidupan kita semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik. Haleluya. Semoga firman Tuhan jadi berkat bagi kehidupan kita. Haleluya. Jangan kita memiliki hati yang keras. Membuat kita tidak taat. Ketidaktaatan itu akan menghasilkan penderitaan dalam hidup kita. Tidak akan membawa kepada damai sejahtera. Dia akan membawa kepada sukacita. Hidup kita akan terus diisi dengan penderitaan demi penderitaan yang kita akan alami. Firman Tuhan pagi hari ini ya hadir, mengingatkan kebenaran, mengingatkan kita untuk kita terus melekat pada pokok anggur. Kita tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah kita keluar dari, jangan pernah kita keluar dari rancangan Tuhan. Jangan pernah kita pakai akal pikiran kita sendiri, pakai logika kita sendiri, tanya Tuhan dalam setiap hidupmu, setiap keputusan dalam hidupmu, apapun yang akan kau ambil, setiap keputusan demi keputusan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Tuhan. Dia berkenan untuk dilibatkan. Dia senang untuk dilibatkan. Indah kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Indah ketika kita
sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terus melekat dalam Tuhan. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Hidup kami haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu
rencana Tuhan indah bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan